Udah. Ya, hari ini kita akan membahas tentang struct ya. Nah, struct itu mirip dengan array sebenarnya di sini. Dia strukturnya juga istilahnya bisa nested, bisa apa bersarang. Nah, ini bagian dari struktur data juga. Bedanya dengan array, kalau array itu tipe datanya harus sama semua, pada struct itu bisa digunakan untuk berbagai tipe data yang berbeda. Nah, sebagai contoh di sini sebuah record mengenai produk ya, di sini yang terdiri dari kode produk, nama produk, harga produk, dan seterusnya. Nah, semua data tersebut itu bisa disimpan dalam satu record saja atau dalam satu struct. Nah, kemudian di sini ini adalah deklarasi untuk struct. Struct, kemudian ini membentuk struktur struct dulu ya di sini. Kemudian ini nama struct-nya, tipe data dan nama field-nya. Nah, kalau kita bayangkan berarti kayak record di database, dia itu nama objeknya, ini di nama struct ini, kemudian ini adalah field-fieldnya. Nah, sebagai contoh di sini adalah record product, dia punya variable name, ID number, sama price. Nah, di sini name itu tipe datanya string, ID numbernya juga string, price-nya ini tipenya float. Nah, bentuk variabel dengan tipe record tadi itu diakses dengan cara nama struct-nya, kemudian di sini nama objeknya ya, jadinya nama variabel objeknya. Jadi kalau tadi kita buat struct namanya product rec, kemudian kita mau membuat objek tersebut, objek dari struct itu, maka di sini kita panggil nama struct-nya atau product rec, kemudian the product. The product ini berarti kita membuat sebuah struct yang isi field-nya name, ID, sama price di sini. Nah, selanjutnya cara mengakses struct itu menggunakan dot. Jadi nama variabelnya tadi kita sudah membuat suatu variabel, for example the product di sini, maka kita cara mengakses field di dalamnya kita memanggil nama variabel struct-nya yaitu the product di sini, kemudian dot name-nya atau dot field-nya yaitu dot name misalnya, baru kita isi berupa string orange misalnya di sini. Nah, atau kalau butuh input dari user, kita bisa menggunakan cin di sini dengan cara the product dot name. Nah, cara menampilkannya itu sama dengan ketika kita mau mengakses atau menginputkan ke dalam variabel field name di sini, yaitu dengan cara masih menggunakan dot. Cout nama variabel dot name field-nya apa. Misal di sini kita mau menampilkan price. Nah, selanjutnya itu cara mengakses struct-nya. Nah, selanjutnya di sini sama seperti array, struct itu juga bisa bersarang, jadi ada struct di dalam struct gitu ya. For example, kita punya product rec tadi, kita punya variabel atau field product brand, di mana product brand ini adalah struct tipe datanya. Nah, tipe datanya struct, product name, product brand, kemudian di sini diberi nama variabel field-nya name. Nah, artinya di sini name di sini dia punya product name sama brand name di sini. Dia punya istilahnya dua field di dalam name ini. Kemudian string ID number sama float price. Nah, ini sama dengan yang slide sebelumnya. Nah, array of struct. Jadi struct selain bisa nested atau bersarang, di sini kita bisa membuat sebuah array di mana array tersebut tipenya struct. Nah, misal di sini product rec, kemudian the product 10, artinya kita membuat sebuah struct yang panjangnya itu 10. Atau array ya, berupa array isinya itu
dimana dia bisa membuat bisa berisi 10 objek ya, 10 objek yang dia punya produk brand, string sama float product brand, ID name di sini, ID number sama price. Oke, sekarang silahkan dicoba dulu. Ini hampir sama dengan yang ada di modul ya. Ini saya juga ambil dari sini. Yaitu kita membuat database mahasiswa, yaitu nama, umur, dan IPK adalah informasi yang harus dimasukkan ke dalam database gitu misalnya ya. Nah, di sini berarti kalau yang di sini dia sama data mahasiswa, name sama IPK kalau di sini. Nah, kalau di program ini ada nama, umur sama IPK juga. Nah, ini kita masukkan mahasiswa pertama, ini mahasiswa yang kedua. Kemudian ini digunakan untuk visualisasi atau print out data yang sudah kita masukkan tadi di sini. Nah, ini kita deklarasikan mahasiswa, nama struknya, struk mahasiswa, dia punya field nama, umur, sama IPK. Nah, panjangnya, struk ini berbentuk array of struct yang panjangnya 6. Artinya di sini dari 0 sampai dengan 6-1 ID akses untuk array-nya. Maka di sini untuk mahasiswa pertama dia disimpan di indeks ke-0, mahasiswa kedua disimpan ke indeks pertama, kemudian ini digunakan untuk melihat data mahasiswa dengan urutan yang keberapa gitu ya. Misal kita masukkan 0 atau 1, itu nanti akan tertampil. Oke, ilustrasinya saya menggunakan data yang berbeda di sini. Kalian boleh menggunakan data mahasiswa tadi yang sama seperti di modul. Oke, silakan dibuat dulu. Nah, ini ilustrasinya hampir sama kayak data struk mahasiswa tadi, tapi di sini adalah data untuk buah ya di sini. Nah, yang di record di sini adalah name, warna, rasa, jenis, status buah, di mana status buah ini adalah struk juga, yang isinya adalah level misalnya. Jadi ini ingin ilustrasikan nested struct juga di dalamnya. Kemudian di sini status buah, berat, jumlah stok, dan harga per kilo. Kemudian di sini kita bikin array of struct yang panjangnya 6 juga. Kemudian ini untuk mengakses pilihannya. Nah, di sini baik, kita akses langsung. Ini minta inputan nama buahnya, kemudian warna, itu menggunakan buah import, buah underscore import 0 ya indeksnya, dot warna, dot rasa, dot jenis, dot berat, kemudian dot harga per kilo, kemudian dot jumlah stok. Dan untuk mengakses level dari kematangan ya, ini maksudnya status buah itu, maka kita mengaksesnya dengan cara buah import dot status buah dot level. Jadi karena di sini ada nested struct, maka status buah ini menjadi struct di dalam struct, sehingga mengaksesnya pun 2 kali, harus dot status buah dot level. Permisi Bu, ini Bagaimana? PPT-nya nggak berubah dari awal emang? Hah, nggak berubah? Yang masih PPT-nya program 1 ini? Sebentar. Oh oke, karena saya di sini share-nya share window ya, bukan share screen. Oke, sebentar. Your entire screen. Oke, sorry.
Ya, tadi ternyata saya share window, jadinya hanya dev C++-nya aja. Maaf, sorry, hanya PPT-nya aja yang tertampil. Oke, ini tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi di sini, ini jika nested, maka di sini dia akan mengaksesnya jadi berlevel juga. Jadi ada produknya yang terluar. Buah import ini adalah struct yang terluarnya. Kemudian status buah adalah struct dari level, dari field level. Nah, kemudian selanjutnya ini misal data yang kedua. Pada array yang kedua ya di sini. Nah, kemudian di sini kita ulangi hal yang sama untuk data yang kedua. Nah, sehingga nanti di sini diberikan pilihan, kita ingin lihat data buah yang keberapa, karena di sini baru 2. Nah, ini mengaksesnya adalah menggunakan cout, nama buah, warna, rasa, jenis, berat, harga per kilo, kemudian jumlah stok, serta level kematangannya. Baik, coba kita run dulu. Nah, hasilnya ini seperti ini. Kemudian beratnya nah, misal di sini jeruk jeruk warnanya oranye, rasanya manis, kemudian beratnya jenisnya salah nih berarti ya. Semoga nggak error ya. Urutan ke-0 misalnya. Nah, ini. Jadi yang tertampil adalah data dari record yang kita masukkan. Nah, balik lagi ke slide PPT-nya. Nah, ini hal yang sama juga, konsepnya sama seperti ini untuk menampilkan data yang sudah kita masukkan. Baik, silakan dibuat dulu programnya ini. Ya, setelah itu modifikasi program yang outputnya tadi yang seperti ini ya, yang kita dapatkan. Silakan dimodifikasi taks yang pertama, yaitu dia menginputkan jumlah data yang akan dimasukkan dulu. Jadi misal 5, kemudian baru tertampil yang mau dimasukkan sebanyak 5 kali berarti kita nanti inputnya. Ya, ini gunakan struktur looping. Selanjutnya, modifikasi program tadi, yang pertama tadi, di mana dia memasukkan sesuai dengan batasan yang kita punya, atau yang kita masukkan, kita tentukan. Nah, ini kita modifikasi sehingga user dapat melihat lebih dari satu data. For example, setelah kita menginputkan data tadi, jadi kan tadi ada batasannya, kita batasi misalnya 2. Nah, 2 di sini berarti kita memasukkan 2 data. Setelah itu, apakah Anda ingin melihat data mahasiswa dengan urutan yang keberapa? Misal urutan yang pertama. Maka di sini yang tertampil adalah si Budi. Kenapa si Budi? Karena array itu dimulai indeksnya dari ke-0. Selanjutnya, kalau misalnya dia mau lihat lagi, di sini ada dikasih pilihan. Apakah mau lihat lagi? Kalau iya, maka dia akan melooping lagi proses ini. Kalau no, ya berarti berhenti. Oke, itu taks 2. Taks 3, kita akan memodifikasi program yang tadi, di mana
Kalian diminta untuk membuat menu pilihan, yaitu tambah data, edit data, dan lihat data, serta exit. Misal yang dipilih adalah tambah data, maka dia akan mengulang proses atau memanggil proses ini, yaitu kita menentukan dulu jumlah data yang ingin dimasukkan, baru kita memasukkan datanya. Kalau edit pun juga demikian, berarti yang sudah ada, masukkan indeks data yang ingin diedit, misalnya seperti itu. Nanti ditampilkan datanya yang mau diedit, berarti pakai sein lagi. Nah, kemudian lihat data berarti menu yang tadi untuk melihat data yang diproses loopingnya. Kemudian exit ya berarti keluar dari program. Nah, ada 4 tugas di sini, yaitu yang terakhir memodifikasi program yang ada menunya tadi. Itu kita bisa melihat record data dari suatu range tertentu yang kita inputkan. For example, data K0 sampai ke 4. Kalau misalnya kita batasannya itu memasukkan 5 misalnya pada saat menginput di awal, kemudian kita mau melihat datanya itu dari data K0 sampai ke 4 misalnya seperti itu. Oke. Nah, dari sini kemudian ini dibahas di laporan praktikum yang mingguan. Nah, yang dikerjakan di sini dan dimasukkan ke laporan sementara adalah task 1 sampai task 4. Gitu. Nah, pada soal latihan ini dia membuat sebuah program pencatatan barang pada swalayan, misalnya tadi buah ya yang tadi itu. Nah ini, jadi memanfaatkan array dan struct. Dia akan meminta input berupa kode barang, nama barang, harga barang, jumlah barang. Nah buatlah input barang sejumlah n masukan, n ditentukan oleh user. Berarti mirip kayak program tadi yang sebelumnya tadi. Kemudian tampilkan jumlah semua barang dan harga rata-rata barang. Oke. Itu sampai situ tugas untuk laporan sementaranya task 1 sampai task 4. Kemudian untuk laporannya task 1 sampai task 4 sampai tambah latihannya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau tidak ada, silakan mengerjakan. Setelah ini akan saya share PDF dari slide-nya untuk kalian jadikan acuan untuk mengerjakan. Oke.